Halo guys, ini adalah Redmi 12 dari Xiaomi, handphone yang paling fenomenal di 2023. Kenapa fenomenal? Kita cek dulu dari fiturnya. Pastikan buatan resmi. Fitur yang diunggulkan di sini ada premium glass back design, jadi depan belakang memakai kaca bukan plastik yang berhasil feelnya murah. Padahal nih handphone di bawah 2 juta dengan layar hampir 6,8 inch, ini salah satu yang terbesar di kelasnya juga, dan Full HD bukan HD yang masih terlihat pixelnya 90 Hz, jadi lebih lancar seperti garisannya atau kita saat scrolling hampir tidak terlihat. Di sini kamera 50 megapiksel, triple kamera. Nanti kita cek kamera tambahannya seperti apa. Baterainya juga besar, berapa miliampere kita nanti cek lagi. Tidak ditulis soalnya di sini. Oke, baterai 5000 miliampere nih standar. Untuk prosesornya MediaTek Helio G88 ya masih oke di harga 2 juta, di bawah 2 juta. Ada fingerprint sensor, ini juga sangat oke, sangat berguna, tapi nanti kita cek untuk kemampuan fingerprintnya seperti apa, kelengkapannya, dan masih lengkap. Ada adapter charger, kabel, dan di sini memakai 8 GB RAM, 128 GB ROM. Dia masih eMMC sayangnya. Itu untuk menekan harga sepertinya, dan produksi Indonesia di Batam. Oke, kita buka dulu bagian belakangnya, kita cek apa saja di bagian dalamnya ini ya. Oke, kita coba buka. Jadi memang desain dari box ini dibuat sulit, seperti ada vakumnya biar kita tidak tidak sengaja terbuka langsung dan jatuh dan pecah akhirnya handphonenya ini. Oke, ini dia Redmi 12 akhirnya. Xiaomi sedikit tobat, tapi belum tobat sepenuhnya karena digempur dengan banyak handphone saingan dengan harga di bawah 1,5, malah sudah RAM 8 GB. Itu fenomenal, tapi ya banyak yang harus dikorbankan. Tapi untuk di Xiaomi di bawah 2 juta ini kan masih worth it dibeli. Kita langsung cek dari desainnya dulu. Dari desainnya ini mengotak seperti handphone kekinian, sepertinya memang benchmarknya masih ke handphone yang logo Apple itu, dan di bagian sampingnya memang terbuat dari plastik bezelnya, tapi untuk depan dan belakangnya ini dia kaca. Walaupun memang lebih rentan untuk pecah, tapi lebih tahan dibandingkan goresan. Memakai plastik yang glossy, apalagi yang glossy seperti ini, jika plastik kita pakai beberapa saat saja pasti goresannya banyak, tapi untuk kaca goresannya hampir minim, kecuali memang digores dengan yang benda-benda seperti pasir ataupun yang keras juga. Nah itu ya nggak ada obat namanya. Oke, langsung kita nyalakan. Sini tombol powernya agak menonjol, bagus. Tombol volume up and down-nya tidak terpisah, ini agak menyulitkan. Kita coba tekan nih tombol volumenya, cukup dekat di sini, jadi enak digenggam pun. Walaupun ini layarnya hampir 6,8 inch, masih cukup compact karena bezelnya tipis. Ya, saingannya ini apalagi yang dari Korea, bezelnya wow, luar biasa. Terlihat besar tapi tata bezelnya besar. Untuk kameranya di sini ada kamera utama, terlihat dari dia punya bukaannya lebih besar kameranya. Ini kamera kecil sepertinya kamera wide, atau ini kamera untuk depth sensor. Sini ada flash, single flash, dan ada logo AI di bagian sampingnya. Oh, ini untuk bagian SIM card. Oh, sudah masuk, cukup cepat. Kita cek apa lagi kelengkapannya di sini. Untuk di atas ada, wow, masih ada infrared, jadi teman-teman bisa atur TV, AC, ataupun device lain yang memang kompatibel memakai handphone ini, tidak perlu pakai remote lagi. Kita coba cek dulu di bagian dalamnya apa saja yang didapat. Oh, sayang sekali dia pakai tipe hybrid, 2 nano SIM atau 1 nano SIM, 1 micro SD card sampai 1 tera. Di sini ada karet pelindungnya biar debu atau air tidak mudah masuk, tapi ini belum waterproof. Kita lihat bagian bawahnya, USB Type C, single mic, di sini single speaker untuk speakerphone-nya, dan kamera depan 8 megapiksel. Dapat screen guard bawaan yang biasanya dari Xiaomi itu bagus sih guard bawaannya. Kita coba next dulu. Di sini pilihan bahasa Indonesia pastinya ada.
lokasi Indonesia dengan iklan-iklannya. Apakah ada? Saya belum tahu. Nanti saya bakal cek dulu seperti apa. Syarat ketentuan, lanjut. SIM card kita lewati. Ups, di sini DJB. Kita coba sign in dulu. Pakai sidik jari. Ya, ini dia sidik jari. Xiaomi memberikan waktu 4 detik untuk kita merenungkan. Pastinya harus ingat dengan pin yang tersulit kita masukin ya. Lanjut, masukin ulang pin yang sama. Oke. Fingerprint. Oh, dia punya animasinya berbeda dan fingerprint Xiaomi seperti biasa ini lancar. Hampir jarang tapi tetap ada. Ya, mesti bergeser tangannya tapi lancar. Ini seperti air terisi. Dikit lagi selesai. Dan selesai. Karena belakangnya kaca, jadi ini berasa lengket dan tidak licin. Tidak seperti ada tampilan, walaupun glossy, tapi ini enak. Apalagi memakai casing lebih aman lagi. Kita matikan, tidak perlu semuanya ini. Matikan, biar tidak memakan data. Atur layar kunci, lewati, klasik. Oke, mempersiapkan sistem. Oke, sambil mempersiapkan sistem, kita cek di sini kelengkapannya. Tadi SIM ejector dapat. Di sini tanda terima kasih dapat. Ada buku panduan ya, bisa dibaca-baca dulu. Oh, kita bisa baca. Biasa ada nilai SAR-nya di sini. Mana nilai SAR? Nilai SAR, oh ini informasi SAR-nya. Oke, cukup kecil. Dulu ini banyak isu nilai SAR gede, nilai kecil. Tapi sekarang hampir tidak pernah dibahas lagi nilai SAR. Karena mungkin orang-orang telepon juga pakai earphone Bluetooth. Nah, ini dia keunggulan Xiaomi, masih mendapatkan case walaupun plastik. Oh, dia frosted seperti ini. Jadi ini bagus, saya suka desainnya bagian bawahnya, dan masih ada cover untuk bagian USB-nya biar debu tidak mudah masuk. Kita coba tes casingnya seperti apa. Ya, ini masih lama, mungkin memang prosesornya butuh waktu, tapi ini casingnya oke. Ya, sebaiknya dipakai untuk melindungi kamera yang menonjol. Lanjut di sini untuk bagian adapternya, dia memakai 22,5 watt maksimum, tapi sini fast chargingnya sampai 18 watt saja ya. Oke, lanjut untuk kabelnya. Kita tes juga kabelnya, masih yang USB Type-C ke Type-A, panjangnya 1 meter. Nanti kita coba charging, pengaturan selesai. Kita coba tes dulu. Kenapa? Ini masih loading. Tes untuk bobotnya, saya coba tes untuk bobotnya dulu. Pakai casing jadi 221. Oke, berarti casingnya cukup berat. Apa handphonenya juga berat. Oke, handphonenya sudah 200 gram. Jadi memang handphonenya berat. Oke, lanjut kita cek untuk animasinya Xiaomi seperti biasanya dengan aplikasi-aplikasi yang ya banyak yang kita tidak perlu juga. Misalnya kita tidak perlu Xiaomi Community, kita tekan yang lama, kita klik uninstall, kita uninstall. Oke, seperti itu. Kita coba konekkan ke WiFi. Kita cek apakah ada updatean yang terbaru. Oke, sudah dual band, bagus. Ada pembaruan tadi, langsung muncul notifikasinya pembaruannya versi 14 dari 14.02 di sini 14.03 400 MB. Kita unduh, kita cek bagian setelan tentang telepon. Di sini sudah terpakai 30 GB dari 128. Ini pun tidak murni 128 karena 10% dipakai oleh sistem. Versi MIUI, versi Android 13, info detail dan spesifikasinya. Wow, RAM 8 GB plus 4 GB virtual. Jadi total 12 GB. Apakah bisa ditambah lagi? Kita coba cek, ada tentang. Tapi ini memakai internal memori maksimum 2 GHz, CPU octa-core. Oke. Kita coba cek untuk tambahannya.
dari RAM. Di sini ada pilihan penambahan memori. Oh, bisa sampai 8 GB. Jadi kalau 8 GB tapi ini mesti muat ulang, tapi nanti saja. Berarti 8 GB berarti secara teori ini 16 GB RAM-nya. Tapi 16 GB RAM apakah ada perbedaan? Nanti saya bakal cek dengan speed test. Saya cek coba menyalakan beberapa aplikasi dengan tanpa tambahan RAM atau dengan 8 GB RAM virtual. Lanjut kita cek lagi di sini untuk konektivitas, ada Bluetooth, WiFi, bisa tethering, koneksi berbagi, layar kunci, tampilan mode gelap, tingkat kecerahannya ini coba kita cek. Kecerahan otomatisnya oke, tapi otomatisnya ini memakai kamera, bukan memakai proximity ataupun sensor cahaya. Jadi ya oke lah, masih ada, yang penting masih ada. Lanjut di sini di mana tampilannya? Sini tampilan, tapi tidak ada pilihan untuk berapa hertz. Oke, suara getaran, kita coba cek suara. Ya, suaranya standar, bukan yang terkencang. Untuk getaran, oh ini dia, getarannya standar, bukan yang terkencang juga. Apa lagi? Baterai, oke, baterainya sepertinya awet, tapi saya bakal tes dulu, pastinya harus dites. Ada ruang kedua, jadi teman-teman mau bikin handphone ini buat sharing untuk anak, bisa ada ruang keduanya. Jadi biar tidak ada aplikasi yang tabrakan atau bisa memakai dua aplikasi di satu handphone yang sama. Kamera, lanjut. Di sini kameranya, lokasi, jangan izinkan, saya tidak perlu izinkan lokasi. Di sini kita bisa pilih untuk kamera wide, kamera yang itu tadi ultra wide 0,5, wide yang biasa, tapi kenapa agak buram, dan atau 5 kali zoom. Oh, ini sangat optimistis, tapi digital zoom bukan optical. Kalau digital zoom pastinya hanya crop dan diperbesar interpolasi biasanya. Ya, jadi hasilnya tidak bagus. Video, ya kita coba tes video seperti apa hasilnya. Di video kita bisa, oh tidak bisa masuk ke ultra wide, tapi bisa kita digital zoom. Kita klik foto bisa, kita klik stop bisa, atau kita stop, atau tadi namanya pause. Kita coba tes suaranya. Izinkan biar bisa di play. Coba tes suara. Oh, tidak bisa masuk ke ultra wide, tapi bisa kita digital zoom. Kita klik foto bisa, kita klik stop bisa. Ya, suaranya standar tapi jernih. Ya, it's okay, suaranya standar. Kita klik foto, coba tadi foto. Coba yang ultra wide, foto. Yang zoom kita foto juga. Wow, bergetar sekali tangan saya. Gempa. Ya. Untuk yang standarnya biasa. Untuk yang ultra wide getar juga. Berarti kameranya bukan yang terbaik. Kita tes untuk center. Oke, cukup terang senternya. Untuk pemakaian sebentar ini cukup hangat di bagian atas ini. Ya, overall sih lancar, tidak ada kendala sama sekali saat scrolling, tidak ada namanya hiccup, mungkin dibilangnya apa, seperti patah-patah. Scrollingnya oke, lancar. Tinggal nanti setelah pembaruan sistem, pemakaian beberapa lama, datan baterai, saya bakal buat di video review. Terima kasih telah menonton, salah bantu channel, tombol like, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng, dan follow IG Facebook kami di Datang Jual Beli. Oke, saya lupa untuk charging, animasinya seperti apa saat charging. Oh, seperti ini, isi daya cepat 18 watt harusnya secara teoris 2,5 jam untuk charging. Bisa lebih cepat, nanti saya bakal tes dan saya bakal update di deskripsi.